Halo, saya adalah Putri Anugrahi, perwakilan dari kelompok 10, dan saya akan menjelaskan materi perilaku prososial atau prosocial behavior. Sebelum ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan kalian terlebih dahulu dengan teman-teman saya dari kelompok 10, yaitu ada Juliana, Alifian Mubarak, Clara Raseni Bria, dan saya adalah Putri Anugrahi yang akan menyampaikan pembahasan materi pada video ini. Mari kita mulai ke pembahasannya. Sebelumnya, saya mau bertanya dulu. Pernah nggak sih kalian bantu orang? Misalnya, bantu nenek-nenek yang lagi nyebrang jalan, atau ngasih uang ke pengamen, atau menghibur teman kalian yang sedang bersedih. Oke, jadi menurut pendapat Baron and Brain, perilaku prososial adalah sebagai perilaku yang mempunyai konsekuensi sosial yang positif dan yang memperbaiki kesejahteraan secara fisik maupun psikologis orang lain. Menurut Brigham, perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyokong kesejahteraan orang lain. Dan menurut Watson, perilaku prososial merupakan aksi atau tindakan yang mempunyai akibat positif bagi orang lain. Aksi menolong seutuhnya yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi tanpa menginginkan suatu balasan. Perilaku prososial dapat diartikan sebagai tindakan melakukan hal yang bersifat positif yang menguntungkan orang lain tanpa merugikan diri sendiri. Perilaku prososial dapat membuat kondisi fisik atau psikis orang lain menjadi lebih baik. Selain itu, tindakan prososial dapat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan sesuatu dari orang yang ditolong. Nah, dari sini kita bisa tahu, untuk membantu orang itu nggak selalu tentang fisik, tapi kamu juga bisa menolong orang untuk memberikan bantuan secara psikis seperti dengan cara menghibur. Apa aja sih contoh tindakan prososial? Contoh tindakan prososial seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal video. Contohnya, kamu bantu nenek yang sedang menyeberang jalan, atau kamu memberikan dukungan secara psikis dengan cara menghibur teman kamu yang sedang bersedih. Meski perilaku menghibur dapat ditemukan sejak balita, tetapi kemampuan menghibur pada anak-anak tidak sebaik orang dewasa. Tahukah kamu, meski memberikan manfaat yang positif, tidak semua perilaku prososial dilandasi oleh motif yang juga positif. Ada dua kutub motif prososial, yaitu self-orient dan altruisme. Self-orient atau berorientasi pada diri sendiri, yaitu ketika melakukan perbuatan prososial dengan berlandaskan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Misalnya, menolong orang agar mendapatkan pengakuan dari orang lain, menolong orang agar mendapatkan imbalan, ataupun menolong orang agar terhindar dari konsekuensi yang negatif yang mungkin muncul jika tidak menolong. Dan altruisme, yaitu ketika melakukan perilaku prososial dengan dilandasi oleh rasa kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan orang lain dan tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Lantas, apakah ada kaitannya motif self-orient atau altruisme dengan karakter individu? Orang dengan motif prososial yang cenderung ke self-orient biasanya cenderung ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Sedangkan orang dengan motif prososial yang cenderung ke altruisme biasanya cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan agresi yang rendah. Kapan sih kita melakukan perilaku prososial? Kita melakukan perilaku prososial ketika kita melihat atau mengetahui seseorang yang membutuhkan bantuan. Ingat ya, prososial tidak selalu tentang fisik. Kita juga bisa memberikan bantuan secara psikologis kepada yang membutuhkan. Mengapa kita melakukan perilaku prososial? Pada dasarnya, semua orang itu punya sifat senang membantu. Sifat senang membantu ini terbentuk karena teori multi-level selection. Singkatnya gini, teori ini bilang bahwa sejak lahir, manusia itu hidup dalam kelompok dan berkompetisi. Kompetisi itu bisa kita sebut sebagai seleksi alam. Dan dari seleksi alam itu, orang-orang yang lebih hebat memiliki kemungkinan yang lebih tinggi buat survive dan mewariskan gennya sampai ke masa sekarang. Nah, biar bisa survive, nenek moyang kita harus bekerja sama dengan individu lain di kelompoknya. Dan kelompok yang lebih kooperatif
akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi buat bertahan hidup dibanding kelompok lainnya. Dengan mekanisme tadi, jadilah orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini diisi oleh sekumpulan orang-orang yang bisa survive dan punya sifat prososial itu tadi. So, bisa dibilang rasa senang dan ikhlas yang kamu rasain saat ngebantu orang itu secara evolusi bisa ditunjukkan supaya kamu dan orang lain jadinya bisa survive bareng-bareng. Hal apa sih yang mendorong kita untuk berperilaku prososial? Yaitu ada dua faktor yang mendasari dan faktor karakteristik. Kita bahas dulu faktor yang mendasari ya. Menurut Stowe, terdapat beberapa faktor yang mendasari seseorang untuk bertindak prososial, yaitu self-grain dan empathy. Self-grain, harapan seseorang agar orang tersebut dapat terhindar dari kehilangan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan pengakuan, pujian, dan takut dikucilkan. Dan empati. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan melakukan pengambilan peran. Lalu faktor karakteristik. Faktor 1, kepribadian. Kepribadian tiap individu itu berbeda-beda. Ada kepribadian individu yang mempunyai kebutuhan tinggi untuk dapat diakui oleh lingkungannya, dan ada kepribadian individu yang akan memberikan corak yang berbeda dan memotivasi individu untuk memberikan pertolongan. Faktor 2, yaitu suasana hati. Dalam suasana hati yang buruk, kita cenderung memusatkan perhatian pada diri kita sendiri, dan hal ini dapat menyebabkan kita mengurangi kemungkinan untuk membantu orang lain. Dalam situasi seperti ini, apabila kita beranggapan dengan melakukan tindakan menolong dapat mengurangi suasana hati yang buruk dan membuat kita merasa lebih baik, mungkin kita akan cenderung melakukan tindakan menolong. Faktor 3, rasa bersalah. Perasaan gelisah yang timbul bila kita melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Keinginan untuk mengurangi rasa bersalah dapat menyebabkan kita menolong orang yang kita rugikan, atau berusaha menghilangkannya dengan melakukan tindakan yang lebih baik. Contoh simpelnya gini, kamu nggak sengaja nabrak orang, dan orang itu jatuh. Karena kamu merasa bersalah, udah nabrak orang itu tadi, jadi kamu memilih untuk membantu orang tersebut, untuk mengurangi rasa bersalah kamu. Faktor 4, distres diri dan rasa empati. Distres diri adalah reaksi pribadi terhadap penderitaan orang lain. Perasaan cemas, prihatin, tidak berdaya, atau perasaan apapun yang dialami. Empati adalah perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Bagaimana cara kita meningkatkan perilaku prososial? Kita dapat meningkatkan perilaku prososial yaitu dengan menggunakan media, baik buku, artikel, atau video untuk meningkatkan rasa empati kita dan akhirnya membuat kita untuk bertingkah laku prososial. Kalian bisa menonton sebuah video atau postingan yang mengajarkan untuk saling membantu, baik secara fisik maupun secara psikis. Dan kalau kamu mau tahu, kamu bisa cari di YouTube dengan cara mengetik social experiment. Dan kamu juga bisa meningkatkan perilaku prososial kamu dengan cara menganggap orang yang membutuhkan bantuan tersebut adalah kerabat terdekat kamu atau orang yang kamu sayangi. Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku prososial? Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku prososial, yaitu orang tua, guru, dan teman sebaya atau lingkungan. Orang tua sangat mempengaruhi hasil sosialisasi anak. Menurut Faiz, peran orang tua yang memahami pola asuh yang benar tentu akan mampu mengembangkan karakter anak, termasuk nilai prososialnya.
dan guru merupakan orang tua kedua yang ada di sekolah. Dengan bantuan dari guru, maka dapat membantu orang tua untuk mengajarkan tingkah laku prososial. Lalu teman sebaya dan lingkungannya. Dan jika kita berada dalam lingkungan yang baik, maka lingkungan tersebut dapat mengajarkan kita dan memberi contoh kepada kita untuk berperilaku prososial. Mengapa perilaku prososial itu penting? Manusia sebagai makhluk sosial mulai menjalankan fungsi kehidupannya sebagai makhluk penolong dan yang ditolong. Hal tersebut menyebabkan perilaku prososial menjadi penting untuk kehidupan ke depannya. Sebagai manusia, sangat tidak mungkin tidak terdapat sikap saling tolong-menolong, berbagi, dan bekerja sama dengan orang lain. Pentingnya perilaku prososial sangat berdampak positif, seperti muncul kedamaian, keharmonisan, saling menghargai, dan menyayangi antar sesama. Jadi, kalau perilaku prososial itu penting, sejak kapan harus diajarkan? Menurut penelitian Ultas dan Aksoy, perilaku prososial sudah harus mulai diajarkan sejak dini. Perilaku prososial harus dimulai sedini mungkin, sejak anak mulai berusia 6 tahun. Kesimpulannya, perilaku prososial dapat diartikan sebagai tindakan melakukan hal yang bersifat positif yang menguntungkan orang lain tanpa merugikan diri sendiri. Perilaku prososial dapat membuat kondisi fisik atau psikis orang lain menjadi lebih baik. Selain itu, tindakan prososial dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan sesuatu dari orang yang ditolong. Kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain, baik secara psikis dan fisik. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap materi saya dapat tersampaikan dengan baik. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.